solusi, dicari jalan keluar, dicari. Jadi banyak orang yang dia itu mencari jalan keluar untuk masalahnya, mencari solusi untuk masalahnya, dan seringkali bingung karena menemukan jalan buntu. Saya nggak mendapatkan jalan keluar, nggak ada solusi lagi dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada orang-orang yang merasa nggak punya solusi? Ada orang-orang yang merasa dia terbentur jalan buntu. Jawabannya adalah sederhana, jawabannya mudah. Yang merasa nggak punya solusi, yang merasa ketemu jalan buntu adalah dia yang jalan sendiri. Jalan sendiri, merasa nggak ada yang memperjalankannya. Dia yang jalan sendiri dan merasa nggak ada yang memperjalankannya. Dia yang merasa punya kemampuan. Dia yang merasa punya kekuatan. Nah, itulah orang-orang yang nantinya kalau nggak sadar maka akan mengalami yang namanya kebuntuan, kemudian mengalami yang namanya stres, ya, karena dia pakai semua akalnya, dia pakai semua kekuatannya, dia pakai semua kemampuannya, tetap jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Nah, beda dengan orang-orang yang berjalan selalu bismillah dengan Allah. Berjalan selalu bismillah dengan mengharap pertolongan Allah. Orang-orang yang berjalan selalu dengan bismillah mengharap bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjalan selalu ya bismillah ya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia-manusia yang selama perjalanan dari awal sampai kapanpun juga dia tidak melepaskan bismillah, maka hidupnya tidak akan pernah merasakan pusing, walaupun mengalami pusing. Hidupnya nggak akan pernah merasakan lelah, walaupun hidupnya itu melelahkan. Walaupun hidupnya melelahkan, hidupnya nggak akan pernah merasa susah, walaupun hidupnya itu penuh dengan kesusahan. Tapi dia nggak akan pernah merasakan semua itu. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Dia selalu minta tolong kepada Allah. Dia selalu mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil contoh yang sangat simpel yang kemarin menjadi khutbah Jumat saya juga di Batu Licin. Kemudian juga menjadi bahasan ngobrol saya bersama Ustadz Yusuf Mansur di telepon. Kemudian obrolan saya juga bersama beberapa sahabat saya yang duduk minum kopi bersama saya, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Dalam contoh yang akan saya sampaikan di malam hari ini singkat, masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perjalanan hidup beliau. Yang mau saya ambil ketika beliau dakwah di kaumnya, kemudian kaumnya tidak ada yang mendengarkan. Dalam arti yang mendengarkan sedikit, yang menolak banyak. Yang menolak banyak, sampai akhirnya beliau mengambil keputusan, beliau mau cari tempat dakwah yang lain, lahan dakwah yang lain. Beliau tinggalkan perkampungannya, tinggalkan tempat di mana beliau berada, alaihissalam, keluar menuju tempat yang lain dengan niatan-niatan yang luar biasa baiknya. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah SWT karena beliau keluar belum pada waktu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar. Jadi Allah belum perintahkan untuk keluar, tapi beliau keluar. Memang nggak ada larangannya ya, Allah nggak melarang, tapi Allah belum memerintahkan. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam naik kapal laut. Nah, yang menarik di sini, kapal laut itu tiba-tiba mengalami badai yang luar biasa dahsyatnya, sehingga seisi kapal itu khawatir kalau kapalnya nanti karam dan tenggelam, kapalnya hancur, khawatir. Maka saat itulah mereka mengambil inisiatif. Biasanya ini kalau ada satu yang dilempar, lautnya jadi tenang.
Mereka ambil inisiatif untuk diadakan undian. Nah, yang keluar itu nanti yang dilempar. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum semua, kira-kira kalau kita ada di kapal itu kemudian diundi, maka harapan kita apa? Jangan keluar ya. Sama mungkin ngelirik kanan ngelirik kiri, dia saja, jangan saya. Mungkin begitu ya. Ya, kalau misalnya ada Mas Fadli di situ, ada saya, Mas Novel, ya, ada Mas Suswanto, ada Mas Arif Nugroho, ada Mas Dedi Setiawan di kapal itu ya. Mungkin kita ini kan masih golongan kita ini kan jujur saja, ya masih belum bisa betul-betul mengutamakan nyawa kita untuk diberikan sama orang lain toh ya, belum. Ya kita belum sampai makom itu. Mungkin kalau Mas Fadli yang dilempar kan kita alhamdulillah semua, alhamdulillah bukan saya, Mas Fadli yang dilempar kan begitu. Mungkin Mas Fadli juga alhamdulillah Habibnya yang dilempar gitu kan ya, bisa jadi begitu. Alhamdulillah saya selamat dah, Habib enggak apa-apa lah, cucu Nabi dilempar, wah syuhada, masya Allah. Kalau saya masih banyak dosa, alhamdulillah itu pas tuh lemparannya itu. Mungkin mikirnya begitu, mungkin nih. Kalau kita dalam kondisi yang sama. Nah, saat itu yang menarik, ketika diundi yang muncul adalah Nabi Yunus alaihissalam. Yang muncul nama Nabi Yunus alaihissalam. Dulu belum ditulis nama ya, masih pakai mungkin ada kayu yang satu kecil, ini miliknya fulan, yang ini ditanda-tandain gitu ya. Yang muncul miliknya Nabi Yunus alaihissalam. Menariknya, itu seluruh peserta undian bukan ngucap alhamdulillah, tapi semua yang ikut diundi mengatakan jangan dia, tolong diundi ulang, beliau jangan dilempar, jangan dibuang, karena beliau orang baik. Nah, ini sangat menarik. Seisi kapal itu bukan ngucap alhamdulillah aku selamat, tapi seisi kapal gak rela kalau hamba Allah yang nama Nabi Yunus alaihissalam ini dilempar ke laut, karena seisi kapal melihat ini orang baik, sehingga perlu diulang sampai 3 kali dan tetap nama yang sama baru dilempar. Nah, pelajarannya apa? Nabi Yunus alaihissalam itu keluar meninggalkan kaumnya, yang mana kaumnya didakwahin sekian tahun gak mau dengar. Tapi anehnya masuk kapal baru beberapa saat, seisi kapal itu mau mendengar Nabi Yunus alaihissalam. Seisi kapal itu jatuh cinta pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dalam kehidupan tuh ya memang kadang begitu. Ya, di rumah kita nggak begitu disayang. Di luar rumah ada yang menyayangnya luar biasa. Di kampung nggak ada yang mau dengerin kita. Kita baru naik satu bus itu mau dengarkan kita semua. Ya itulah fenomena kehidupan. Jadi Nabi Yunus ya senang betul ya, baru meninggalkan satu kaum yang gak mendengarin beliau, kemudian naik satu perahu, satu kapal itu senang dengan beliau, diterima dengan baik. Nah, lagi senang seperti itu oleh Allah Ta'ala, kemudian dilempar ke laut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan yang luar biasa, di mana Allah kirimkan yang namanya ikan paus. Ikan paus kemudian membawa Nabi Yunus alaihissalam ke dalam dasar laut, dalam kegelapan, dalam kesunyian. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ada GPS gitu kan ya, lost sinyal, dalam kesunyian total. Nah, ikhwani rahimakumullah, poin ini yang pengen saya ajak semuanya untuk merenung. Bayangkan kalau itu kita dibawa ikan paus di dalam situ, gak tahu kita ada di mana, kemudian gak tahu sampai kapan berada di situ. Kira-kira kita bisa tenang atau super galau? Jangankan kok di dalam perut ikan paus, terperangkap di dalam sebuah gua itu, gak ada orang tahu, no sinyal. Kira-kira tenang atau galau? Ini pertanyaan sederhana yang mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengalami yang sama, kita berpikir dapat solusi, atau berpikir udahlah, khatam, udah selesai nih, hidup saya selesai, gak mungkin saya bisa keluar dari gua ini, gak mungkin saya bisa keluar dari perut ikan ini selamat, gak mungkin saya masih punya usia, gak mungkin saya punya nyawa, gak mungkin, udah
Ini akhir hidup saya. Jadi jangan berpikir untuk hidup setelah ini. Udah kamu khatam, selesai kamu. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Nah, kalau udah berpikir seperti itu, bisa tenang atau galau? Nah, inilah yang perlu dijelaskan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya jangan terburu-buru menghakimi kehidupan. Jangan terburu-buru menghakimi kehidupan dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, dengan prasangka-prasangka yang kita miliki. Jadi kita membuat suatu keputusan bahwasannya hidup saya nggak mungkin setelah ini jadi sukses. Hidup saya nggak mungkin setelah ini menjadi baik. Nggak mungkin setelah ini saya akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Nggak mungkin. Karena faktanya saya terkurung. Faktanya saya berada dalam perut ikan paus. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini adalah pola pikir yang salah. Tapi pola pikir yang benar adalah selama seseorang itu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata tidak mungkin. Sebab kalau udah berhubungan sama Allah, yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak masuk akal akan jadi bisa terjadi. Yang pasti dia akan hancur. Tapi kalau udah judulnya itu ditolong sama Allah, ya nggak jadi hancur. Karena bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kasus Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus saat itu langsung bersandar pada Allah Ta'ala, melepaskan diri dari sandaran-sandaran kepada apapun itu, sembari mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa nolong saya kecuali Engkau. Jadi gak sibuk mikir upaya A, upaya B, atau mungkin gimana caranya buat ikan pausnya muntah. Kalau buat ikan pausnya muntah, dimuntahkan ke dalam laut kan tambah celaka ya. Atau gimana ini biar ikan pausnya membawa saya ke daratan. Gimana cara bicara dengan ikan paus? Udah enggak. Itu upaya-upaya yang melelahkan, tidak ada hasilnya. Maka langsung kontak Yang Maha Kuasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di titik mustahil selamat. Di titik mustahil selamat, di titik mustahil bisa keluar dengan selamat, di titik mustahil bisa kembali ke kampung. Jangankan keluar, berpikir kembali ke kampung awal tadi, tempat di mana saya berdakwah. Saya mau pulang kampung saja, kembali ke sana. Di titik yang nggak mungkin bisa ketemu manusia lagi, udah terperangkap dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam melepaskan titik itu langsung berhubungan dengan Yang Maha Bisa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Luar Biasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Kuat, Yang Maha Mengerti, Yang Maha Mampu. Sembari menegaskan kepada dirinya dan kepada siapapun, dan ikrar kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang punya kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang mampu kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Yang lain itu kotor ya Allah. Yang lain gak bisa ya Allah. Maha suci Engkau dari kelemahan. Maha suci Engkau dari ketidakberdayaan. Maha suci Engkau dari ketidakmampuan. Maha suci Engkau dari hal-hal yang disifatkan pada makhluk. Maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Aku yang salah ya Allah. Aku yang salah. Aku yang kurang benar. Aku yang kurang taat. Ini Nabi Yunus loh. Tidak ada Nabi maksiat. Suci dari segala kemaksiatan dan dari segala perbuatan makruh, perbuatan yang gak ada manfaatnya. Gak mungkin Nabi melakukan itu.
Ini Nabi yang taat pada Allah Ta'ala, yang sempurna dalam ketaatan, mengatakan, sungguh aku termasuk orang yang zalim, menyalahkan diri sendiri. Nah, beda dengan kita. Kalau kita kan menyalahkan keadaan. Oh, seandainya sudah terperangkap, terperosok, terjerumus, sudah pernah berada dalam kubangan, bukan kontak Allah langsung, tambah menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan keadaan, ya menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Padahal titik balik itu dari Allah Ta'ala di dalam diri kita ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulangin terus. Hasilnya apa? Terjadilah sesuatu yang tadi, yang semua yang gak masuk akal. Gak masuk akal keluar dari mulutnya ikan paus. Selamat, bayangkan tuh kalau itu Mas Fadli ditelan sama ikan hiu. Ikan hiunya gede banget. Mas Fadli ya lumayan gede kan, saya juga lumayan gede nih badannya. Ditelan sama ikan hiu. Blep. Apa kira-kira berani berpikir, tolong hiu muntahkan saya? Nah kalau dimuntahkan di tengah laut, ya innalillah, kelelep, tenggelam, ya mungkin kena tekanan dalam laut, hancur itu. Katanya kalau di laut itu kan semakin dalam tekanan semakin kuat, bisa hancur kendang telinganya, bisa hancur, ya, dadanya bisa remuk itu, karena tekanan udara yang di dalam tuh katanya, ya saya nggak tahu. Nah sebetulnya kan untuk selamat dari perut ikan paus itu sendiri adalah sesuatu yang mustahil toh. Oh, ikan paus tuh nggak mau di tepian kok, sukanya di dalam, mainnya di dalam laut, badannya gede. Tapi kalau udah Allah yang la ilaha illa anta, Allah yang bicara, nggak ada yang bisa nolong saya kecuali engkau, yang bisa nolong saya cuma engkau, yang maha kuat hanya engkau. Ada hamba yang yakinnya seperti itu. Allah bilang sama ikan pausnya, ikan paus, tolong hantarkan itu. Hantarkan, bukan lemparkan. Hantarkan hambaku itu ke tepi laut yang gak jauh dari wilayah di mana dia biasa berdakwah, dari kampungnya yang gak jauh dari kampungnya. Hantarkan dia ke sana. Masya Allah. Jadi gak perlu capek-capek lagi, diantar. Begitu sampai tepi laut, ya dikeluarkan. Jadi ngeluarkannya itu bukan di dasar laut, bukan di permukaan laut, tapi sudah di tepi, dikeluarkan. Mengeluarkannya lembut sekali, keluar dengan lembut. Setelah itu Allah perintahkan bumi, beri makan tuh hambaku itu. Udah siap buah-buahan di situ, masya Allah. Sayur mayur di situ udah siap semua. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu begitu keluar, makanannya udah tersedia kan. Luar biasa ya, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar, selamat, enak, makanannya udah tertata, tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu yang gak masuk akal lagi tadi kan bisa pulang kampung. Pulang kampung. Yang gak masuk akal lagi itu penduduk kampungnya kan benci ini ya. Orang kampungnya kan benci, gak suka sama Nabi Yunus alaihissalam. Berubah itu, yang benci itu jadi cinta semua. Dakwah yang ditolak jadi diterima. Subhanallah. Solusi. Ternyata solusinya di mana? Solusinya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan solusi dari Allah taala? Ternyata satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama ikrar dulu, sadarin dulu, bebaskan diri dari penyembahan-penyembahan itu, bebaskan diri dari berhala-berhala. Oh, kita ini masih nyembah berhala namanya akal, nyembah berhala namanya kemampuan, nyembah berhala namanya relasi, nyembah berhala namanya perencanaan. Begitu banyak arca berhala dalam hati kita.
nggak kita bersihkan. Bersihkan dulu itu berhala-berhalanya. La ilaha illa anta. Ya, Mas Fadli pede dengan mobilnya. Sama Allah Ta'ala mobilnya dibuat mogok. Masuk bengkel sampai sekarang belum sembuh. Misal nih contoh. Kalau begitu, pede dengan tabungannya, mau beli barang, punya uang di bank, rupanya banknya lagi mengalami gangguan sistem, sehingga m-bankingnya, internet bankingnya tidak bisa dipakai, munyer tok, silahkan menunggu, gak rampung-rampung, tokonya keburu tutup, gak bisa dibayar. Mohon maaf, transaksi tidak bisa dilakukan hari ini karena toko sudah keburu tutup, duit Anda banyak tapi gak bisa bayar. Kenapa? Gangguan jaringan internet atau gangguan sistem perbankan sedang terjadi. Masya Allah. Dengan PD-nya naik mobil kecepatan tinggi, tolnya sepi, ya nggak ada hambatan di tol sama sekali, tolnya lancar itu. Buat appointment janji, buat janji mau ketemu untuk suatu urusan bisnis, dengan pasti mengatakan 5 minutes, saya 5 menit nyampe di sana, karena dekat, ya memang dekat bener. Begitu masuk pintu tol, rupanya e-tolnya nggak bisa gesek. Ribet di situ, e-tolnya digesek nggak mau ya. Nah, ditempelkan itu ya, nggak mau, ditap nggak mau, wah nggak bisa nih. Rupanya kartu e-tolnya mengalami kerusakan, sehingga dia tidak bisa masuk tol. Bingung cari ini, yang tadi 5 menit jadi 15 menit sampai di lokasi itu. Temennya yang akan ada janji sama dia udah keburu pulang, sehingga perjanjian batal. Kenapa terjadi semua itu? Ya karena masih nyembah selain Allah Ta'ala, ya masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat mau kita dapat solusi yang jitu, solusi yang asyik, solusi yang mudah, solusi yang menyenangkan, hidupnya enak ya, walaupun ada banyak kendala tapi hidupnya enak karena selalu ada solusi, adalah membersihkan hati dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta. Makanya kita kan kalau habis sholat witir suruh baca nih 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca. Ya kita perbanyak baca itu. Biar apa? Biar hati kita ini sadar, jangan nyembah yang lain dong, sembah Allah. Jangan andalin yang lain dong, andalin Allah. Jangan utamakan yang lain dong, utamakan Allah. Allah, Allah, Allah. Ajarin terus hati kita ini, karena kalau hati nggak diajarin lupa. Wah, ada lagi yang pede dengan kegantengannya. Kalau saya mau nikah dengan siapapun cukup tunjuk ganteng, duit banyak. Baru ngomong seperti itu, keluar dari rumah kepleset jeduk, ya betul ganteng. Tapi setelah kepalanya terjeduk, nggak ingat siapa dirinya. Kemudian nggak bisa ngomong. Kemudian setelah itu penglihatannya jadi kabur. Setelah itu pendengarannya jadi nggak jelas. Yang tadinya sombong, saya. Akhirnya dia cuma jual wajah, mau nikah jual wajah. Calon istrinya nanya, namamu siapa? Ya, yang mau nikah sama dia jadi takut. Wah, kalau kemarin sih ya duit banyak, ganteng, pinter. Kalau hari ini kok begini-begini ya. Maaf, gak jadi. Biar yang lain saja nih. Sombong. Karena masih nyembah kegantengannya, menyembah kecantikannya, menyembah kepandaiannya, menyembah harta simpanannya. Itu yang disembah, yang diagung-agungkan, yang diutamakan, yang diandalkan, yang dielu-elukan. Ya, Allahnya hanya dipanggil kalau udah mumet. Duh Gusti, kepriben ini. Ya Allah, pripun niki? Ya Allah, bagaimana ini? Oh my God. Kalau oh my God gimana Inggrisnya itu? Oh my God. Ya, oh my God. Gimana? Lanjutannya nggak ngerti saya. Tanya oh my God saja. Oh my God.
gimana ini? Piye iki piye? Iki piye? Ini gimana ini? Baru manggil Allah Ta'ala, ya Allah. Baru teriakin Allahnya, ya Allah. Seperti yang saya sering sampaikan di ceramah. Ya Allah bilang sama malaikat, biarin teriak-teriak dulu. Asyik teriakannya. Wah, demen saya. Lama dia nggak manggil saya. Lama dia nggak nangis manggil saya. Biarin dulu. Biar manggil terus, asyik nih. Kalau perlu biar gini deh. Biar miskinnya 20 tahun. Biar sering manggil saya nih. Karena lupa sama Allah dia. Susahnya biar agak lama ini. Kenapa? Lupa sama Allah. Tapi kalau orang yang ingat sama Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, yang dia tuhankan itu hanya Allah, yang dia andalkan hanya Rasulullah SAW, gak ngandalkan ajaran siapapun, ajaran Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana menurut Rasulullah SAW? Seperti apa jalan keluar Rasulullah SAW? Petunjuk Rasulullah seperti apa? Sarannya Rasulullah seperti apa? Rasulullah mengatakan seperti apa? Rasulullah. Jadi nanyanya ke Rasul dulu SAW. Gak nanya sama yang lain. Kalau kita ini kan enggak. Kalau kita ini kan nanyanya sama otak kita dulu, akal kita dulu, pikiran kita dulu. Gak nanya sama Allah, gak nanya sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus mengajarkan la ilaha illa anta. Bersihkan diri dari sesembahan selain Allah. Subhanaka. Yakini Allah maha sempurna, maha suci ya Allah, engkau dari segala bentuk kekurangan. Maha suci engkau ya Allah dari segala hal yang sifatnya pada makhluk. Jadi kalau udah minta tolong sama Allah, ya kamu jangan berpikir sebagai dirimu. Nah, kalau aku memang nggak bisa, kalau aku memang lemah, kalau aku. Nah, kalau Allah, nah, kalau Allah yang udah mau, kalau Allah yang pengen, kalau Allah yang berkehendak, kalau Allah kan ya bisa. Jadi kata kalau saya buang dulu, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus tak iktiraf, ngaku memang ya saya pantas dibeginikan, ngomong saya banyak dosa. Enggak ada dosa aja ya pantas, apalagi banyak dosa. Pantas saya dibeginikan, pantas saya direndahkan, pantas saya dihinakan, pantas saya ditipu, pantas. Kemudian connect ke Allah Ta'ala. Nah di situ langsung masalah yang gede tadi menjadi sumber kemenangan. Masalah terbesar Nabi Yunus saat itu adalah berada dalam perut ikan paus. Ternyata ikan pausnya yang disuruh mengantarkan pada kemenangan. Asik ya. Ini kalau kita udah paham ilmu begini kan tinggal satu masalahnya toh. Meyakininya atau tidak. Kalau meyakininya kan ya tenang. Kalau nggak mau yakin